1 Januari 2020. Asik, ada kolam berenang gede di rumahku. Ini pertama kalinya aku naik perahu karet. Maret 2020. Mama bilang kami semua harus di rumah aja, lebih aman katanya. Aku kangen main sama teman-teman sekolah. Lalu rencana liburan semuanya batal. Bosen. Mama dan papa lebih sering di rumah, tapi nggak punya waktu main sama aku. Sibuk katanya. Suatu malam, aku dengar mama dan papa saling teriak. Lalu mama menangis. Aku sedih. Saat ini aku berharap semua yang terjadi di 2020 hanya mimpi buruk saja. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku.
kami mau bersujud. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancanganmu. Kaulah aku. Ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Harapan kami. Kami Shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa. Welcome to LOJ Conference, the happiest place on earth. Allah kita luar biasa, amen. Woo, haleluya. Hari ini kita merayakan kasih-Nya. Come on, katakan sama-sama, Tuhan kita baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Oh Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacitaku. Amin, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Oh yeah, haleluya. Come on, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu. Yesus kau di dalam, kami rayakan kasih-Mu. Tuhan kita luar biasa. Katakan sama-sama sekali lagi, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Come on, come on. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Semuanya, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu. Yesus kau di dalam, ku rayakan kasih-Mu. Come on. Teman semua anak Tuhan katakan, ku angkat tangan di atas kepala, come on. Kita puji namanya. Kami mau bersuka. Hai. Lebih dahsyat lagi. Siap semuanya. Come on. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku bagimu. Yesus
dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah yang menopang kami setiap langkah kehidupan kami. Izinkan saat ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada. Yesus menemani kami, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Mari kita puji nama-Nya. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Yesus ada dalam hatiku, menemani hidupku. Itulah yang ku rindu. Selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari kita angkat sama-sama. Kau selalu ada dalam hati. Terima kasih Yesus. Oh,
Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau. Saat ini kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, seutuhnya, untuk kami boleh mendengarkan Engkau. Buka telinga kami, mata kami, hati kami Tuhan, supaya hanya boleh tertuju kepada. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memuji nama-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemenangan dalam nama Yesus. Berani melangkah. Ku tak takut, sebab Engkau sertaku. Kekuatanku ada padamu. Shalom, saya Romo Adrian Adirejo OP. Saya seorang Romo Dominikan dan saya bertugas di Surabaya, di Paroki Redemptor Mundi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan indah ini kita bisa berkumpul bersama di dalam acara LOJ Conference, Light of Jesus Conference. Dan tema kali ini adalah Be Brave, menjadi berani. Sebagai bahan permenungan, saya mau mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, ayat ini yang baru saja kita dengar adalah ayat yang sangat indah karena Yesus mengatakan kepada para muridnya di saat yang sulit, di saat yang paling sulit dalam hidup mereka, bahwa mereka akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada para murid. Saya mau mengajak Anda untuk coba merenungkan peristiwa yang penting ini di dalam gereja, peristiwa Pentakosta, dan juga bagaimana para murid juga mengalami ketakutan, mengalami masa krisis yang sangat mendalam ketika mereka kehilangan Yesus. Dan sebentar lagi Yesus akan naik ke surga, oleh karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Sebagai bahan permenungan, saya akan membagi sesi kali ini menjadi 3 bagian. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan mengenai ketakutan. Apa itu ketakutan? Apa efek dari ketakutan? Kedua, bagaimana kita sebagai manusia bisa keluar dari ketakutan? Ketiga, bagaimana dengan rahmat Tuhan kita bisa mengalahkan ketakutan. Pertama, ketakutan itu apa sih? Ketakutan ini adalah satu rasa yang timbul saat ada satu hal yang sangat berharga buat kita dan hal ini terancam. Apa aja hal-hal yang berharga buat kita? Misalnya, kalau untuk ibu-ibu ini banyak yang seneng cantik. Gak boleh ada yang kurang dalam penampilan mereka. Makanya kalau kelihatan mulai agak tua, mulai ada keriput, wah mereka mulai cemas. Penampilan, kecantikan adalah satu hal yang berharga buat mereka. Saat ada ancaman pada yang berharga itu, kerutan,
mulai kelihatan lebih gemuk, mulai kelihatan lebih tua. Ini ancaman-ancamannya. Mereka mulai ada rasa takut. Atau untuk seorang yang sangat mementingkan kariernya. Di perusahaan jabatannya sedang menanjak. Tiba-tiba ada satu orang baru yang datang yang kelihatan sangat pinter, sangat berpotensi, punya koneksi dengan bos. Langsung dia merasa cemas. Karena hal yang sangat berharga buat dia, kariernya, popularitasnya sekarang terancam dengan ada orang baru. Saat ini banyak dari kita juga yang mengalami rasa takut. Karena kita semua melihat hidup sebagai satu hal yang sangat berharga. Kita mau terus hidup. Tapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak dari kita yang merasa terancam. Karena COVID-19 bisa mengambil apa yang sangat berharga buat kita ini. Kita jadi takut. Ada banyak orang juga yang karena situasi sekarang ini jadi takut karena usaha yang mereka udah rintis bertahun-tahun sekarang terancam. Bahkan ada banyak yang udah bangkrut dan gak tahu bisa buat apa lagi. Bagaimana supaya bisa menjalani hidup dengan baik. Hidup yang baik, yang berkecukupan, yang dilihat sebagai satu hal yang sangat penting. Ini sekarang terancam. Ketakutan adalah perasaan yang muncul saat hal-hal yang berharga dalam hidup kita ini terancam. Sayangnya, sebagai manusia, kita ini sangat cepat mengenali masalah, mengenali ancaman. Tapi kita sangat lambat melihat bahwa Allah ini punya rencana buat kita. Bahwa Allah selalu menyertai kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menjaga kita. Makanya seringkali kita jadi orang-orang yang takut. Saya mau ajak Anda lihat apa efeknya kalau kita ini selalu hidup dalam ketakutan. Efek dari ketakutan yang pertama yang paling jelas adalah kalau kita takut, kita tidak bisa berpikir dengan jelas. Ketakutan ini sangat mengganggu. Kita tidak bisa melihat prioritas dalam hidup kita. Kita bisa ambil jalan pintas demi menghilangkan ancaman itu. Misalnya, kalau orang yang sangat mengagung-agungkan kecantikan, penampilan, dia bersedia lakukan apapun supaya dia bisa tetap cantik, tetap tampil prima. Supaya badannya ini tetap langsing, wah pokoknya apa aja dikerjain. Supaya badannya tetap penampilannya, mukanya makin mulus, tetap mulus. Wah, produk kecantikan apapun. Yang penting orang bilang ini bagus. Dan dia lihat tetangganya pakai juga jadi keren. Dipakai. Walaupun belum tahu benar-benar isinya apa. Dan gak jarang kita dengar ada juga orang-orang yang bahkan hidupnya jadi terancam karena produk-produk ini. Atau demi karir yang menanjak, demi posisi itu supaya aman, teman yang mengancam ini bahkan dia bersedia lakukan fitnah apapun supaya dia tergeser. Kalau kita dikuasai oleh berbagai ketakutan kita, energi kita, pikiran kita akan terserap pada ketakutan itu dan kita bisa lupakan hal-hal yang lain. Karena aku perlu uang dan aku mau dapat uang. Aku harus bertahan supaya uangku ini tetap banyak. Hal penting lainnya kita bisa lupakan. Relasi dengan istri. Hubungan waktu berharga untuk anak-anak. Atau pergi ke gereja.
Ini semua ditinggalkan supaya apa? Supaya bisa pertahankan, dapat duit banyak. Jangan sampai uangku ini berkurang. Hal-hal lain yang padahal juga penting, sangat penting, bahkan lebih penting, terlupakan. Karena fokus kita terserap pada hal-hal yang membuat kita takut. Hal lain juga bisa terjadi kalau kita takut. Ketakutan membuat kita beku. Kita jadi terpenjara oleh berbagai ketakutan kita. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bishop Fulton Sheen katakan, we are chosen people. Chosen. Tapi karena seringkali kita ini terpenjara oleh berbagai ketakutan kita. Kita tidak lagi hidup sebagai chosen people. Kita hidup sebagai frozen people. Beku. Karena ketakutan ini melemahkan kita. Saya masih ingat waktu saya masih kecil sebelum jadi frater. Saya senang sekali sama satu cewek. Saya kepengen sekali tembak dia. Boleh gak kamu jadi cewek saya? Tapi waktu itu saya kurang pede. Saya takut. Gimana kalau saya bilang kepada dia, kamu jadi cewek saya ya, saya suka kamu. Lalu dia bilang, Adrian udahlah kita jadi teman aja. Aduh, gimana perasaan saya ini? Atau dia bilang, Adrian kan kita masih kecil, ngapain kita buat kayak begini? Kita masih muda, nanti aja kalau udah lebih dewasa. Bahkan gimana kalau dia sampai bilang kepada teman-teman sekelas, si Adrian loh, kepengen gue jadi pacar ya. Tapi gue bilang gak usah lah, kita jadi teman aja. Aduh, mau taruh di mana ini muka? Jadi ada banyak pertanyaan pada diri saya sendiri mengenai gimana kalau. Ini buat saya jadi takut. Sampai akhirnya saya gak pernah tanya sama dia, kamu mau gak jadi pacar saya? Saya kehilangan kesempatan itu. Sekarang udah jadi pastor, udah gak bisa lagi. Jadi, kalau kita terus-menerus dikuasai oleh ketakutan, kita bisa kehilangan banyak kesempatan dalam hidup. Ada orang yang sebenarnya kepengen sekali melayani dalam gereja. Kepengen jadi lektor. Tapi dia selalu takut. Ya Romo, gimana nanti kalau kita udah berdiri di depan, di mimbar, lalu bacanya ada yang salah, lalu nanti orang mulai kritik, lalu ada yang bilang, cuman mau tampil. Ketakutan untuk jaga reputasi, mengalahkan keinginan untuk mau melayani Tuhan. Jadi akhirnya gak pernah bisa sungguh-sungguh melayani. Kalau orang tua pada ditanya, kalau bisa muda lagi, mereka akan lakukan apa? Salah satu jawaban yang paling tinggi adalah mereka berharap supaya waktu masih muda, mereka bisa ambil resiko lebih besar dalam hidup. Tapi banyak yang gak berani, hilang kesempatannya. Kita jadi orang beku. Kita tidak bisa lagi merayakan hidup. Dan kalau ketakutan ini terus-menerus kita lakukan, kita terpenjara oleh ketakutan ini, kita pada akhirnya akan jadi orang-orang yang penakut, pengecut. Ini jadi karakter kita. Kita mau bagaimana kalau begitu? Ingat, Tuhan ciptakan kita sebagai anak-anak yang Dia pilih. Chosen people. Jangan sampai hidup kita jadi beku. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi berbagai ketakutan kita ini? Sebelum saya lanjut menyampaikan berbagai hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi ketakutan ini, saya perlu ingatkan kepada Anda sekalian bahwa
ketakutan ini adalah hal yang juga baik untuk ada di dalam hidup kita. Orang yang berani itu bukan orang yang tidak punya ketakutan. Orang yang tidak punya ketakutan adalah orang yang nekat. Dan orang yang nekat itu juga hidupnya berbahaya. Dia bisa jadi sangat sembrono. Dia akan mudah terkena hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Celaka dalam hidupnya. Justru karena dia tidak punya rasa takut. Misalnya, orang-orang yang di malam hari kebut-kebutan naik motor di jalan. Wah, racing motor supaya hebat. Atau racing mobil supaya hebat. Ini bukan orang yang berani. Orang yang berani adalah orang yang walaupun punya rasa takut. Dan dia melihat bahwa ketakutannya itu adalah hal yang sangat wajar. Sangat normal. Dia tetap melangkah, terus berjalan maju, mengalahkan ketakutannya. Bukan meniadakan ketakutannya, tetapi berjalan walaupun dengan rasa takutnya itu untuk mencapai berbagai hal yang dia harus lakukan dalam hidup. Sebelum kita cepat-cepat berbicara tentang iman, poin saya yang ketiga, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita sebagai manusia itu bisa juga berusaha dalam kapasitas kita sebagai manusia untuk keluar mengalahkan berbagai ketakutan kita ini. Apa aja yang kita bisa lakukan? Pertama, tentu saat ketakutan ini datang menyerang kita, kita dikuasai oleh rasa khawatir. Kita harus tenang. Kita harus punya saat hening. Makanya saat hening ini adalah saat yang sangat penting dalam hidup kita. Pagi-pagi, malam-malam, sebelum kita tidur, coba luangkan waktu untuk melihat hidup kita. Apakah ketakutan-ketakutan ini adalah ketakutan yang wajar? Atau ketakutan ini di luar proporsi? Jangan-jangan karena ketakutan kita melupakan berbagai hal lain yang juga sangat penting dalam hidup kita. Semakin kita punya waktu untuk hening, semakin kita bisa melihat apakah hidup kita ini berjalan dengan baik. Atau kita hanya dikuasai oleh berbagai perasaan yang menyetir kita. Bukan akal budi kita lagi yang menyetir hidup kita, menentukan berbagai tindakan kita, tapi udah ketakutan-ketakutan saja. Dan dengan demikian, berbagai hal yang kita lakukan, ini hanya menjadi satu bentuk reaksi. Kita bukan menanggapi situasinya, tapi hanya bereaksi. Seringkali nggak dipikir. Saat kita tenang, hal-hal yang kelihatannya biasa, hal-hal yang nggak bisa kita bedain, sekarang mulai pelan-pelan terungkap. Yang tadinya kacau balau, jadi mulai pelan-pelan terurai. Coba masuk dalam saat hening. Dan saat kita hening, kita bisa mulai lagi bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hal-hal yang kita anggap sungguh berharga buat kita ini, yang bikin kita jadi kalang kabut ketakutan, betul-betul berharga? Jangan-jangan ada hal lain sebetulnya yang lebih berharga, yang seharusnya itu yang kita kejar, tapi terlupakan. Kalau memang betul hal-hal ini sebenarnya gak terlalu penting, kita perlu belajar lepaskan. Jangan sampai karena keterikatan kita pada hal-hal yang gak terlalu penting ini, yang paling penting malah jadi hilang. Saya ingat ada satu cerita dari Afrika mengenai bagaimana
menangkap monyet. Monyet itu ternyata seneng sama orange, jeruk. Jadi para pemburu monyet di Afrika yang mereka lakukan adalah mereka ambil tempurung kelapa, dipecah dua, dibelah, lalu dikorek isinya, dan mereka buat satu lubang yang cukup untuk tangan monyet itu masuk ke dalam tempurung kelapa itu. Lalu mereka taruh buah jeruk di dalam tempurung kelapa itu. Mereka satuin lagi tempurungnya, mereka ikat, dan mereka ikat ke pohon. Saat monyet datang dan dia udah mulai cium bau dari jeruk itu, dia tentu masukin tangannya dan coba ambil jeruknya itu keluar. Saat dia udah pegang jeruknya, tentu sekarang jeruk itu lebih besar daripada lubangnya. Jadi dia nggak bisa keluarin tangannya. Dia berusaha tarik terus. Tapi nggak pernah bisa. Dari jauh, sang pembunuh monyet ini datang jalan santai-santai aja, pemburunya. Monyetnya udah makin ketakutan, berusaha terus keluarin tangannya. Tapi nggak bisa. Sampai akhirnya pemburu itu udah deket, tinggal potong kepala monyetnya. Sebenarnya gampang kalau dia mau selamatkan hidupnya. Dia cukup hanya melepaskan dirinya dari berbagai keterikatan itu, keterikatan terhadap buah jeruk itu, supaya dia bisa keluarkan tangannya dan selamatkan hidupnya. Tapi seringkali dalam hidup kita tidak bisa bedain mana hal-hal yang sungguh-sungguh sangat mendasar, sangat penting dalam hidup, dan mana yang hanya sekunder. Itu buat hidup kita jadi kacau balau. Coba perhatiin bagaimana skala prioritas nilai kita, mana yang paling penting. Dan dalam keheningan itu kita bisa lihat apa sih tujuan hidupku yang paling penting. Sehingga itu yang menjadi prioritas. Dan dengan demikian, kalau ada hal lain yang lebih kecil-kecil juga yang harus hilang, kita dengan lega bisa terima. Dan kalau itu harus hilang, hal-hal yang kecil ini, kita juga bisa fokus bukan pada apa yang hilang, tapi tetap fokus kepada apa yang kita masih punya dan apa yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Satu saat saya pernah nonton satu acara dari seorang anak muda namanya Sam Burns. Dia umurnya waktu itu baru 17 tahun ketika diinterview oleh National Television Amerika. Tapi penampilannya itu udah kelihatan sangat tua. Karena ternyata Sam Burns ini menderita satu sakit, progeria. Sakit ini buat dia pertumbuhan biologisnya itu beberapa kali, sekitar 7 kali lebih cepat daripada orang biasa. Sehingga waktu umurnya baru 1 tahun, badannya udah berumur 7 tahun. Umur dia 2 tahun, badannya udah umur 14 tahun. Jadi dikaliin 7 terus. Makanya kebanyakan orang yang sakit progeria ini umurnya pendek. Tapi Sam Burns bisa sampai umur 17. Waktu dia ditanya sama reporternya, sama interviewernya, Sam, apa yang kamu mau semua orang tahu tentang kamu? Sam bilang, saya mau semua orang tahu bahwa saya sangat bahagia. Wow, itu luar biasa. Orang yang badannya kecil sekali, ringkih, kelihatan sangat tua, dan tentu ada banyak hal yang dia mau lakukan tapi dia tidak bisa lakukan. Dia bisa katakan dengan penuh keyakinan, saya mau supaya semua orang tahu bahwa saya sangat bahagia. Karena betul ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan, tapi ada banyak hal
yang juga saya bisa lakukan. Kenapa fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan? Kenapa fokus pada hal-hal yang mau hilang atau yang sudah hilang dalam hidup kita? Kenapa tidak fokus pada hal-hal yang kita masih bisa lakukan dan Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat dalam hidup kita? Kita perlu selalu belajar melihat jejak rahmat Tuhan dalam hidup kita. Walaupun dalam kesulitan hidup, walaupun ada banyak ancaman, walaupun dalam masa krisis, pasti ada hal-hal baik yang tetap terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang kita perlu belajar untuk lihat jejak rahmat Tuhan. Makanya sehari-hari kita perlu berdoa. Ini satu doa yang sering kali saya juga ucapkan buat mengingatkan diri saya sendiri akan kasih Tuhan. Saya doakan, ya Tuhan, berilah saya ketenangan hati untuk bisa menerima hal-hal yang saya tidak bisa ubah. Ya Tuhan, berilah saya kekuatan untuk bisa mengubah hal-hal yang saya bisa ubah. Dan Tuhan, berikanlah saya kebijaksanaan supaya bisa membedakan mana hal yang saya bisa ubah, mana hal yang saya tidak bisa ubah. Kekuatan akal budi bisa sungguh-sungguh membantu kita untuk mengalahkan ketakutan ini. Gunakan akal budi kita sebaik mungkin. Dan tentu dalam poin yang ketiga, kita perlu terus mohon rahmat dari Tuhan supaya kita terus dikuatkan. Jadi bagaimana kita mengalahkan ketakutan dengan iman? Kalau sebagai manusia, kita ini diciptakan sudah luar biasa adanya. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia lihat manusia itu begitu baik. Dan kita sungguh diberi kemampuan untuk bisa punya akal budi, bisa berpikir, punya kehendak, bisa terus-menerus melatih diri kita untuk tumbuh dalam berbagai keutamaan. Dan salah satu keutamaan yang paling penting adalah keberanian, fortitude, courage, keberanian dalam hidup ini untuk mengatasi, melawan berbagai ketakutan, hal-hal yang mengancam tujuan hidup kita. Itu udah sangat penting dan udah sangat bagus kalau bisa kita terus bangun. Apalagi kita diciptakan sebagai anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi saudaranya Kristus. Dan Tuhan udah janjikan kepada kita untuk diberikan Roh Kudus. Dan saat menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa dari Tuhan. Itu artinya kita sebagai manusia dengan rahmat Tuhan bisa sungguh-sungguh menjalani hidup dengan luar biasa. Oleh karena itu, Kristus mengatakan, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Nah, ini kalau orang Surabaya ya, orang Katolik Surabaya harus ingat. Saya sendiri lahir dan besar di Jakarta, tapi tahun-tahun terakhir ini saya udah bertugas di Keuskupan Surabaya. Dan moto dari Uskup Surabaya itu diambil dari Yohanes 10 ayat 10 yang tadi isinya saya sudah katakan, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Kita mesti pegang janji Tuhan itu buat kita. Gimana bisa hidup dalam kelimpahan? Tentu yang dimaksud kelimpahan di sini adalah kelimpahan rahmat Allah. Hidup yang penuh, hidup yang dirayakan, hidup yang indah, hidup yang berarti. Gimana bisa hidup dalam kelimpahan
kalau kita terus-menerus takut, beku, kerdil, hanya hidup dengan rencana kita sendiri. Gak bisa. Oleh karena itu, supaya hidup ini sungguh-sungguh menjadi satu perayaan yang indah, kita perlu mohon rahmat Tuhan. Rahmat adalah hal-hal yang adikodrati. Kalau di 1 Korintus bab 13 kita baca ada 3 hal yang paling penting sebagai rahmat Tuhan. Rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Tentu kalau kita sering kali hidup dalam ketakutan, orang sering bilang, kamu kurang iman, gimana? Tuhan udah punya rencana indah buat kamu. Buat kita semua. Pasti Tuhan juga sertai kita. Kalau orang beriman kan seperti itu. Mari kita lihat itu lebih dalam lagi. Seperti para murid, mereka juga mengalami krisis. Sama seperti kita mengalami krisis. Waktu kita mengalami krisis, kita seringkali hanya berpikir, gimana ya supaya bisa lewatin krisis ini. Tapi kalau dengan rahmat Tuhan, lebih daripada sekedar kekuatan manusia, kita bukan hanya lewatin krisis ini. Kita harus bertumbuh dengan krisis ini. Bagaimana lewat krisis ini kita bisa jadi berbuah, menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita jadi. Kalau hanya dengan kekuatan sendiri aja sebagai manusia, ya sekedar lewat. Tapi dengan rahmat Tuhan, kita bisa bertumbuh. Seperti para murid, peristiwa kematian Yesus di salib, ini adalah krisis yang paling dalam. Peristiwa mereka harus berjuang sendiri. Gereja awal, di mana mereka terus-menerus dikejar sana-sini. Dan kita juga tahu, mereka juga mengalami ketakutan. Karena mereka berkumpul di ruang atas dengan kekhawatiran. Maka Anda ingat ketika Yesus menampakkan dirinya sesudah kebangkitan kepada para murid. Apa yang dia katakan? Jangan takut. Itu karena para murid juga sungguh-sungguh mengalami ketakutan. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Dengan rahmat Roh Kudus yang mereka terima, mereka keluar mewartakan sabda Tuhan dengan penuh keberanian. Makanya mereka berkhotbah, dan sekali khotbah ribuan orang bertobat. Petrus yang tadinya takut waktu dibilang, kamu kan pengikut Yesus kan? Dia bilang, enggak, saya nggak kenal. 3 kali. Tapi sesudah menerima Roh Kudus, dia jalan di depan bait Allah. Ada yang lumpuh, dia katakan, emas dan perak aku tak punya. Tapi dalam nama Yesus, berjalanlah. Kita melihat ada satu transformasi yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Itu yang kita mohon dari Tuhan. Supaya di tengah situasi krisis ini yang semua orang harus alami, justru kita akan semakin bertumbuh dan berbuah dengan rahmat Tuhan. Ini tentu bukan karena kehebatan kita, tapi sekali lagi mohon rahmat Tuhan. Kalau sekarang orang seringkali bilang new normal, harus masuk pada new normal. Dengan berbagai aturannya, dengan berbagai kebiasaan baru. Mesti cuci tangan, mesti selalu pakai masker, mesti selalu jaga jarak. The new normal, cara kerja yang baru, banyak juga yang kerja dari rumah. Tapi the new normal itu buat kita, orang Katolik, harusnya bukan hanya menjadi new normal, tapi menjadi better normal. Normal
yang lebih baik. Harus terbuka terhadap rencana Tuhan dan tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku perbaiki saat ini? Dan dengan rahmat Tuhan, itu artinya kita hidup dalam rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana ketiga hal ini membantu kita untuk mengatasi berbagai ketakutan kita? Dengan rahmat iman, iman itu berarti, tentu secara teknis, iman itu berarti bahwa kita menanggapi perwahyuan dari Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, mengulurkan tangannya kepada kita. Kita mau jawab atau tidak? Kita mau tanggapi atau tidak? Saat kita menanggapi undangan Allah itu, kita masuk dalam hubungan wahyu dan iman dengan Allah. Tapi kalau dalam situasi hidup sehari-hari, kita bisa melihat iman sebagai satu cara, satu rahmat kita sebagai manusia bisa melihat hidup sebagaimana Tuhan melihat hidup. Kita pakai kacamata Allah, pakai mata Allah. Karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, realitas dalam hidup kita, itu sangat tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Kalau mata kita jelek, semua jadi jelek. Kalau mata kita indah, semua jadi indah. Bagaimana kita melihat realitas hidup ini? Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua perwahyuannya. Sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan ini perlu menjadi sumber kekuatan buat kita. Katanya ahli kitab suci yang udah pernah menghitung berapa kali dalam kitab suci itu ada kata keluar jangan takut. Katanya ada 365 kali. Saya sendiri belum pernah hitung. Tapi itu artinya setiap hari Allah mau sampaikan kepada kita, jangan takut. Itu adalah satu kebijaksanaan Allah. Kadang dalam hidup impian kita hancur berantakan. Kita nggak tahu lagi masa depan kita mau bagaimana. Seperti para murid yang berjalan ke Emmaus, mereka juga takut. Mereka muram. Mereka nggak tahu di Emmaus mau ngapain. Tapi syukur pada Tuhan dalam perjalanan. Mereka bertemu dengan Yesus yang menjelaskan kepada mereka sabda Allah. Dialog dengan Allah. Itu menjadi satu sumber kekuatan yang luar biasa. Yang besar buat kita. Oleh karena itu saat ini kalau kita punya lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, isi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengerin conference-nya LOJ. Jadi bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tapi dengerin aja juga gak cukup. Harus dicoba dimengerti. Harus dicoba direnungkan. Jangan sampai sekedar belanja renungan-renungan, tapi gak pernah dicerna. Dengerinnya banyak renungannya. Tapi apakah sungguh renungan-renungan ini sabda Tuhan menjadi sabda yang hidup dalam hidup kita? Atau kita sekedar terus-menerus lagi hanya dengar sebentar, habis itu lupa, habis itu hilang. Jangan. Terus bertumbuh dengan sabda Tuhan yang mengubah kita. Kenapa sabda Tuhan itu mengubah kita? Karena sabda Tuhan yang menjadi dasar dari iman kita, ini adalah perwahyuan dari kebenaran ilahi.
Kalau hidup dengan kebenaran manusiawi aja itu udah begitu penting, karena kebenaran adalah menjadi landasan dari berbagai tindakan kita, apalagi hidup dalam kebenaran ilahi yang bukan sekedar kita bisa tahu dari pikiran kita aja, dari otak kita aja. Jadi mohon, rahmat itu. Rahmat ini adalah pemberian dari Tuhan, ya, pemberian dari Tuhan. Tapi kita juga mesti siapin hati, siapin waktu supaya bisa terima rahmat itu. Karena Tuhan udah mau selalu beri. Tapi kita bisa gak terima? Ya, saya ingat satu pengalaman dari satu romo tentang oma opa. Mereka baru ikut satu rekoleksi. Oma dan opa ini usianya udah lanjut dan mereka punya banyak anak. Mereka sudah sangat berhasil sebagai orang tua dan sebagai pasangan suami istri. Mereka terus sangat saling mengasihi satu dengan yang lain dalam hubungan yang hangat. Dalam rekoleksi itu, Romo itu tanya, kalau ada satu hal yang tidak bisa hilang dalam hidup kamu, apa? Apa hal yang sangat berharga itu? Lalu Romo lihat kepada pasangan oma dan opa itu. Dia lihat kepada omanya. Omanya diam sejenak. Kemudian dia kasih jawaban. Dia bilang, Romo, yang paling berharga dalam hidup saya adalah iman saya. Wah, waktu dia jawab begitu, si opa nunduk pelan-pelan. Mungkin si opa berharap bahwa jawabannya itu akan suamiku. Tapi kemudian si oma lanjutin penjelasannya. Romo, saya ada sampai saat ini, saya seperti ini, itu karena iman saya. Saya bisa selalu setia sama suami saya karena iman saya. Saya bisa setia berkorban, besarin anak-anak karena iman saya. Saya bisa terus jalan hidup dengan baik, berkarya dalam masyarakat, dalam gereja dengan baik karena iman. Romo, saya nggak bisa bayangin kalau saya hidup tanpa iman. Kalau saya kehilangan iman saya, yang saya takut adalah saya juga akan kehilangan suami saya. Saya juga akan kehilangan anak-anak saya. Saya juga akan kehilangan diri saya sendiri. Karena iman, saya bisa melihat hidup, menjalani hidup dengan baik. Oleh karena itu, kita semua juga, saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup tentu ada banyak masa-masa sulit dalam hidup kita. Masa krisis. Tapi mohon rahmat iman dari Tuhan, supaya kita bisa melihat hidup seperti Tuhan melihatnya, Tuhan merencanakannya. Sehingga kita bisa jadi seperti para murid yang percaya bahwa dalam hidup kita ada kabar gembira buat kita dan buat orang lain. Dengan melihat hidup seperti Tuhan melihat hidup, dengan kebijaksanaan ilahi, kita juga selalu punya pengharapan. Buat Tuhan tidak ada yang namanya hopeless case. Bayangin, ingat cerita itu saat Yesus bertemu dengan wanita yang baru kedapatan berzina dan orang-orang mau celakain wanita itu. Tapi apa yang Yesus buat? Yesus memaafkan dia. Dan Yesus meminta supaya dia tidak lagi berbuat dosa. Yesus bukan hanya lihat wanita itu, siapa dia saat itu, dengan segala keterpurukannya, kekotorannya, dosanya. Yesus lihat wanita itu, siapa yang dia bisa jadi tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan bersama Tuhan, selalu ada harapan. Di saat Yesus melihat dia, Yesus melihat wanita itu
pada situasi yang paling jelek dalam hidupnya. Saya yakin wanita itu juga malu ketemu Yesus, malu dengan dirinya sendiri. Tapi Yesus tetap mencintai wanita itu dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang sangat indah, dengan kasih yang mentransformasi. Dan itulah kekuatan kasih. Rahmat yang paling penting, yang terbesar dalam hidup kita adalah rahmat kasih. Kasih yang sempurna, mengalahkan, mengusir segala ketakutan. Roh Kudus yang adalah roh kasih memampukan kita untuk terus menjalani hidup kita ini walaupun ada banyak keterbatasan, walaupun ada banyak tantangan, dengan kekuatan dari Tuhan. Saat kita mengalami kasih Allah, kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Makanya belajar setiap hari dengan saat teduh untuk mengalami bahwa Tuhan ini menyertai kita. Seperti dalam Mazmur dikatakan, Tuhan adalah gembalaku dan aku melalui padang yang kelam. Walaupun ada bahaya-bahaya, bersama Tuhan yang terus melindungi. Jadi dengan demikian kita juga hidupnya bisa jadi lebih tenang dan percaya bahwa di balik segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik, Tuhan selalu punya rencana. Jangan fokus kepada masalah kita. Fokus kepada Tuhan kita. Fokus kepada visi yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita bisa menjalani hidup kita ini sebagai satu perayaan. Kita ingat cerita Daud dan Goliat. Si Daud yang adalah sang gembala bisa punya keberanian untuk melawan Goliat. Karena apa? Karena Daud tahu visi hidupnya sangat jelas. Apa visinya? Memuliakan Tuhan, melindungi umat pilihannya. Sehingga dia maju perang, maju lawan Goliat, gak takut. Apalagi dia sangat yakin bahwa Tuhan Yesus yang ada di belakang dia atau di sampingnya terus menyertai dia. Dengan demikian, hidup menjadi satu perayaan. Kita melihat visinya Tuhan yang kita mau capai dan Tuhan bantu kita untuk memenuhi visi itu. Saya mau tutup dengan satu cerita dari kisah Beato favorit saya, masih sangat muda, namanya Giorgio Frassati. Dia lahir di awal abad ke-20, tahun 19 sekian. Di keluarga yang sangat mampu di Italia. Ayahnya pernah jadi duta besar dan juga punya surat kabar La Stampa yang sangat berpengaruh di Italia. Giorgio muda, dia senang sekali naik gunung, kumpul sama teman-temannya. Orangnya ini sangat hidup, sangat punya semangat dalam hidup. Tapi ada satu hal yang buat dia paling bahagia, yaitu membantu orang-orang yang berkekurangan. Makanya seringkali sepatunya hilang, bajunya hilang, uang jajannya habis. Itu karena setiap kali dia ketemu sama orang yang kekurangan, dia selalu berbagi sama mereka. Tapi itu bukannya gampang untuk dilakukan. Walaupun jiwanya dipenuhi dengan semangat untuk membantu orang lain, ada tantangan besar dari kedua orang tuanya yang gak mau anaknya lakukan itu. Apalagi di rumah, kedua orang tuanya ini juga sering kali ribut satu dengan yang lain. Tapi tantangan tidak mematikan
semangat dari Giorgio Frassati. Dia terus membantu. Bahkan satu hari karena seringnya membantu, kunjungi orang sakit, beliin obat buat yang sakit, dia sampai ketularan sakit dari orang-orang miskin yang dia bantu, dan dia meninggal karena sakit itu di usia yang masih sangat muda, baru 20-an lebih. Waktu dia meninggal, ada ribuan orang miskin yang datang untuk melayat. Di situ baru papa mamanya terbuka pikirannya bahwa anaknya ini luar biasa. Hidup dari Giorgio Frassati memberikan contoh satu hidup yang sangat penuh, berlimpah rahmat Tuhan. Yang walaupun ada tantangan, tapi tantangan itu tidak membuat dia mati, tidak membuat semangatnya turun, tidak membuat dia jadi kerdil, tapi terus mewujudkan impiannya, terus menjalankan misi Tuhan, membantu sesama, walaupun ada banyak tantangan. Kita semua juga dipanggil di saat yang sulit ini, jangan jadi kerdil, jangan menyerah dengan berbagai kesulitan hidup kita. Sekali lagi, gunakan akal budi dan kehendak kita sebagai manusia yang Tuhan sudah berikan kemampuan, dan terlebih lagi mohon rahmat Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh kasih, yang membara sebagai satu semangat yang tidak dikalahkan oleh berbagai ketakutan apapun. Tuhan memberkati.